Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari perhentian yang Tuhan siapkan untuk anak-anak Tuhan, supaya setiap kami meninggalkan segala sesuatu untuk datang bertemu dengan Tuhan melalui ibadah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan sekali lagi masuk ke dalam hati dan pikiran kami, membawa kami untuk kami memahami apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam sejarah, dan yang Tuhan akan terus bekerja di dalam sejarah. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tadi di KU yang pertama saya sudah khotbah tentang the theology of naming, yaitu bagaimana kita menganalisa pemberian nama, lalu sudut teologisnya seperti apa. Sekarang saya akan melanjutkan khotbah yang tadi pagi. Saya akan membahas Tuhan membesarkan 3 orang. Tuhan membesarkan nama orang itu. Sebagai orang Kristen kita tahu kita harus membesarkan nama Tuhan. Tuhan namanya sudah sangat besar. Ngapain lagi dibesarkan? Waktu seseorang membesarkan nama Tuhan, bukan berarti sebelumnya nama Tuhan kurang besar, setelah dibesar-besarkan akhirnya menjadi lebih besar. Tuhan yang namanya sudah besar, ini menuntut semua manusia harus menempatkan nama Tuhan yang besar di posisi yang besar. Itu artinya membesarkan nama Tuhan. Pada saat kita membesarkan sesuatu, sehingga sesuatu itu sudah menduduki posisi Tuhan yang dibesarkan, maka Tuhan ingin manusia kembali membesarkan namanya dengan arti turunkan semua yang kamu sudah besarkan yang tidak layak untuk menempati posisi Tuhan. Membesarkan nama Tuhan, ini lumrah karena Alkitab menjelaskan. Tetapi Alkitab juga menjelaskan Tuhan membesarkan nama orang. Nah ini menarik saudara ya. Kita melayani Tuhan. Kita menghormati Tuhan. Ini biasa. Alkitab katakan Kristus melayani kita. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Dia melayani kita. Kita menghormati Tuhan, itu biasa. Alkitab katakan barang siapa yang melayani Kristus, dia akan dihormati oleh Bapa. Tema-tema seperti ini tidak ada di dalam agama manapun. Dihormati oleh Tuhan. Wah, kita manusia yang durhaka, yang jahat, yang berdosa, kok dihormati. Kita yang berdosa kok dilayani. Ini kekristenan. Nah, sekarang kita akan melihat Tuhan membesarkan nama orang. Orang pertama di dalam Alkitab yang muncul kalimat Tuhan membesarkan nama orang itu adalah Abraham. Di GRI Pusat, Pak Tong sedang eksposisi membahas panggilan Tuhan dan dia sedang membahas panggilan Tuhan kepada Abraham. Saya akan menyoroti dari sisi yang lain. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, saudara kalau membaca pasal 12, saudara harus memahami seluruh konteks yang sangat penting. Karena di pasal ke-11 ada muncul sesuatu yang membingungkan. Nanti saya akan ajak kita lihat pasal 11. Pasal ke-12 saya akan baca ayat 1 lalu sampai kepada ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tuhan membesarkan nama Abraham. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Tuhan memanggil Abraham. Perhatikan di pasal yang ke-11. Di pasal yang ke-11,
Lihat ayat 31. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Tuhan tidak pernah memanggil Tera untuk meninggalkan Ur-Kasdim. Tuhan memanggil Abraham. Tetapi di pasal ke-11 kita melihat Tera ikut-ikutan dan Tera ikut berjalan, Tera ikut membawa, Tera ikut eksodus dari Ur-Kasdim. Nah, ini membingungkan saudara ya. Nah, saudara perhatikan, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa aku akan membuat namamu masyhur. Abraham pasti nama yang sangat dikenal di zaman dia waktu dulu. Pak Tong sudah khotbahkan di GR Pusat, keluarga dari Abraham dari keluarga orang yang berduit. Abraham punya 318 pasukan yang dia latih di rumahnya. Jadi dia sudah siapkan 318 orang di rumahnya. Ini di Ur-Kasdim. Dan kalau 318, sebagian besar disiapkan pastori, saudara bayangkan, Abraham harus punya rumah untuk semua orang-orang yang tinggal di pastorinya. Kalau di antara mereka mayoritas sudah menikah dan punya anak, Abraham harus mempersiapkan selain kamar untuk pasukan, kamar untuk anak-anak si pasukan. Lalu Abraham mempunyai kambing domba yang sangat banyak di zaman dulu, berarti perlu ada gembala. Dan kalau perlu ada gembala, berarti perlu ada kandang. Dan Abraham orang yang sangat tersohor dari keluarga yang sangat mapan. Orang yang namanya sudah masyhur, Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur lagi. Kalau Tuhan tidak memanggil Abraham, Abraham mungkin masyhurnya hanya di Ur-Kasdim. Tapi setelah Tuhan memanggil Abraham, nama Abraham sekarang masyhur di seluruh muka bumi. Siapa yang tidak kenal Abraham? Siapa yang tidak tahu nama Abraham? Saudara iseng-iseng ketik di Google saja tentang Abraham. Keluar banyak Abraham. Karena banyak orang tiru-tiru nama Abraham di depannya. Tapi saudara tulis Abraham, bapak leluhur Israel atau patria. Abraham dalam Alkitab. Saudara akan lihat Abraham muncul semua tema-tema pembahasan dan khotbah-khotbah tentang Abraham. Saudara tulis Abraham menurut agama yang lain. Saudara akan melihat pembahasan tentang Abraham. Dan orang-orang dari agama-agama tertentu yang lain, mereka sangat meninggikan yang namanya Abraham. Nah, perhatikan, Tuhan memanggil Abraham bukan satu kali. Kejadian pasal ke-12, Tuhan memanggil Abraham waktu dia ada di Haran. Abraham dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal ke-12, Tuhan panggilnya di Haran. Tuhan panggil Abraham kali pertama di Ur-Kasdim. Ini dibahas oleh Stefanus di Kisah Rasul pasal yang ke-7. Mari kita lihat. Perhatikan, kita akan menyoroti bagaimana Tuhan nanti akan membesarkan orang pertama ini, yaitu si Abraham. Kisah Rasul pasal yang ke-7, pembelaan Stefanus, saya baca dari ayat yang pertama. Kata imam besar, benarkah demikian? Ayat kedua, jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Jadi panggilan pertama tiba kepada Abraham di Ur-Kasdim. Lalu Tuhan berfirman, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Nah, sekarang kita baca pasal ke-12. Jadi pasal ke-12 memotong cerita panggilan yang pertama. Pasal 12 kitab Kejadian adalah panggilan Tuhan kepada Abraham yang kedua. Lihat ayat keempat. Setelah Tuhan memanggil di pasal 12, sekarang ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran.
Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim sebelum dia menetap di Haran. Itu Kisah Rasul pasal ke-7. Kejadian pasal ke-12, Tuhan memanggil Abraham satu kali lagi, berangkatlah Abraham meninggalkan Haran untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, perhatikan Kejadian pasal yang ke-11 mencatat bagaimana kuatnya relasi keluarga di dalam keluarga besarnya Abraham. Sehingga panggilan Tuhan waktu tiba kepada Abraham, si papanya ikut-ikutan. Lalu ada Lot juga ikut. Kenapa? Ada Terah dan ada Lot ikut. Kejadian pasal ke-11 memperkenalkan keluarga besar si Abraham sekaligus menyisipkan lihat kuatnya relasi keluarga. Mari kita lihat pasal ke-11 dari ayat yang ke-27. Ini cara menafsir perjanjian lama, salah satu cara adalah melihat bagaimana dia mengulangi dan memberi penjelasan untuk konteks, untuk nama, atau untuk tempat, atau untuk satu peristiwa. Itu cara menafsir perjanjian lama, salah satunya lihat penjelasan. Sekarang lihat pasal ke-11 dari ayat ke-27. Dikasih pendahuluan, ada Terah. Oke. Terah punya anak. Oke, kita sudah tahu nih penjelasan bahwa Abram, Nahor, Haran itu anak. Lalu Haran punya anak, si Lot. Berarti kita tahu, Lot adalah cucunya Terah. Kalau saudara buat satu buku, saudara buat buku komik, saudara perkenalkan 3 tokoh yang akan dibahas. Si A adalah teman sekolah si B teman sekolah si C. Sekali jelaskan, nggak usah ulang-ulang lagi. Tapi kalau saudara ulang-ulang terus, orang akan berkata, ini si penulis kurang kerjaan, habis si kota data gitu ya. Si A yang ada teman sekolah B, dia suka ke sana. Lalu si B yang juga ada teman si A, ulang-ulang, enak kita bacanya, betul nggak? Lalu akhirnya si C yang juga teman sekolah si A dan juga teman sekolah si B, mereka pulang sekolah, mereka makan bersama. Lalu si A yang teman sekolah si B, waduh enak-enak saudara ya. Nah, cara seperti itu muncul di kitab Kejadian ini. Mari kita lihat ya. Kita sudah tahu Terah, Abram, Nahor, Haran, Lot. Relasinya kita sudah tahu semua. Terah ayahnya. Oke. Masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor keduanya kawin. Oh, kita dapat data lagi. Istri Abram Sarai. Oke. Istri Nahor Milka. Oke. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Semua penjelasan sudah clear, sekarang lihat repetisi mulai keluar. Sarah itu mandul, tidak punya anak. Ngapain mandul dikasih keterangan? Orang sudah tahu mandul tidak punya anak. Terah membawa Abram, lihat ya, koma, anaknya. Nggak usah kasih tahu, kita sudah tahu, betul nggak? Lihat ya, ini repetisi. Koma, serta cucunya Lot. Yaitu anaknya Haran, habisi kota. Dan Sarai menantunya. Ngapain lu kasih tahu menantu? Kita baca atas sudah tahu ini menantu. Istri Abram lebih tahu lagi kan. Anaknya. Lihat ini teknik repetisi. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran. Nah, dari sini kita menemukan satu rahasia yang sangat menarik. Tuhan mau membesarkan nama Abraham dan Tuhan kasih syarat, kau harus ikuti 3 syarat. Abraham waktu tinggalkan Ur Kasdim, dia berangkat dengan ketaatan dan dia berangkat dengan ketidaktaat. Yaitu Tuhan perintahkan apa? Tinggalkan negerimu. Dia jalankan ini. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Tinggalkan rumah bapamu. Dia tinggalkan rumah bapaknya di Ur Kasdim. Tinggalkan sanak saudaramu. Dia tidak lolos di sini. Perhatikan, 3 ikatan yang sangat besar di Abraham. Yang paling berat adalah ikatan keluarga. Kota dia tinggalkan. Negeri dia tinggalkan. Rumah bapamu dia sudah tinggalkan. Sanak saudara dia tidak berhasil tinggalkan. Karena Kejadian pasal 11 memperkenalkan ikatan yang kuat di dalam seluruh keluarga besar Terah dan semua anak-anak dan cucu-cucu. Akhirnya keberangkatan ini satu sisi taat, tinggalkan Ur Kasdim,
tinggalkan negeri, tinggalkan rumah Bapa itu, lalu sekarang dia berangkat dengan ketidaktaatan karena bawa saudara. Akhirnya karena bawa Papa yang punya kendali, Papa yang berhenti di Haran. Perhatikan setelah Papa berhenti di Haran, semua rombongan ikut berhenti di Haran. Dan Alkitab catat, papanya mati. Jadi pengacau pertama harus mati dulu saudara ya. Setelah nanti papanya mati. Mari kita lihat di Kejadian pasal yang ke-11. Ayat ke-31 bagian bawah, sampailah mereka di Haran. Lalu menetap. Kapan Tuhan suruh dia netap di situ? 32, Terah mati. Pasal 12, Tuhan calling Abram sekali lagi di Haran untuk tinggalkan Haran itu. Tuhan ulangi panggilan yang pertama dan akhirnya dia berangkat menuju tanah perjanjian. Dia tetap tidak taat karena Lot masih mengikuti dia. Saudara perhatikan Alkitab memberikan teknik repetisi ini dengan memasukkan Lot ikut bersama-sama. Lot ikut bersama-sama. Nanti keluar kalimat, Lot berpisah. Mari kita lihat. Perhatikan sekali lagi di pasal yang ke-12. Di Kejadian pasal ke-12 ayat yang ke-4. Calling Tuhan kepada Abram waktu di Haran. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Lot pun ikut bersama-sama. Jadi pengacau ini ikut, saudara. Ini tidak boleh ikut. Jadi Abraham tidak taat di sini. Tuhan mau membesarkan namanya, tapi pengacau ini mesti tidak ada dulu. Lihat di pasal yang ke-12, waktu nanti Abraham masuk ke Mesir. Oke. Setelah dia masuk ke Mesir, sekarang pasal ke-13. Dia diusir oleh Firaun, pasal 13 ayat 1, pergilah Abram dari Mesir. Dia diusir, lalu dia ke tanah Negeb. Dia balik lagi ke tanah Kanaan nanti. Dia ikuti rute tadi, dia kembali ke tanah Kanaan. Tadi sudah sampai ke Kanaan, dia pergi ke Mesir. Dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Lihat indikator ini. Kenapa kata ini muncul terus? Karena ini yang Abram harus tinggalkan. Maka nanti terjadi pertengkaran antara gembala Abram sama gembala Lot. Akhirnya Abram suruh dia pilih. Saat itulah terjadi pemisahan. Oke, sekarang saudara perhatikan pemisahan ini terjadi. Lalu lihat ayat 14 pasal 13. Setelah Lot berpisah. Kalimat ini saya senang sekali ya. Setelah berpisah. Barulah Tuhan singkapkan rahasia yang sangat penting. Karena rahasia ini baru Tuhan katakan setelah pengacau ini harus pergi dulu. Setelah Lot pergi, Tuhan katakan, pandanglah sekelilingmu, lihatlah dari tempat engkau berdiri, timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu, dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Lot tidak mendapat bagian di dalamnya. Setelah Lot pergi, si pengacau satu, Terah yang ikut-ikutan, akhirnya sampai mati. Lalu Lot harus berpisah. Nah, sejak saat itu kita akan melihat nanti bagaimana Tuhan terus memimpin kehidupan Abraham. Nah, saya akan menyoroti khususnya Tuhan membesarkan nama Abraham. Ketaatan dia harus ketaatan yang full. Tidak bisa separuh-separuh. Saudara mau diberkati Tuhan, separuh taat, separuh tidak bisa. Saudara mau melayani Tuhan dengan maksimal, separuh layani, separuh tidak mau layani. Tidak bisa. Tuhan minta ketaatan yang full 100%. Dan Abraham Tuhan janjikan, aku akan membesarkan namamu. Lalu Tuhan berkata, tempat ini, tanah ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Kalimat ini kalau dikatakan setelah Abraham punya keturunan, Abraham bilang amin. Tapi belum ada keturunan.
dan Abraham harus beriman kepada kalimat Tuhan ini. Nah, saudara lihat kembali di pasal ke-12, munculnya Tuhan membesarkan nama orang, itu nanti konteksnya dilanjutkan tema ibadah. Mari kita lihat ya, di pasal yang ke-12. Tuhan akan memasyurkan nama si Abraham di ayat kedua, lalu dilanjutkan dengan cerita nanti Abraham tiba di Kanaan, lalu Abraham mendirikan mezbah. Ini ibadah. Saya baca ya. Ayat yang kelima, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang diperoleh mereka. Lot anak saudaranya ikut, mestinya tidak boleh ikut dia. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yaitu pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Abraham orang pertama yang mendirikan mezbah di tanah kafir. Ini adalah tanah di mana belum ada orang yang pergi tinggal di situ yang menjadi orang percaya kecuali nanti muncul tema Melkisedek Raja Sodom itu, Raja Salem itu. Nah, saya tidak membahas tentang Melkisedek. Keunikan Melkisedek ini ajaib sekali. Dari mana dia mendapatkan iman yang luar biasa. Dia punya iman kepada Allah yang sama seperti iman Abraham kepada Allah yang sama. Mereka bisa menyembah Allah yang sama. Ini menarik luar biasa ya, saya tidak bahas. Nah, di tengah-tengah kondisi daerah yang kafir, Abraham orang pertama yang mendirikan mezbah. Nanti muncul kebiasaan ini setiap kali Abraham pindah, dia dirikan mezbah. Padahal di seluruh tanah Kanaan, dia bisa melihat sudah banyak kuil yang sudah jadi. Bangunan-bangunan kuil yang kokoh semua sudah ada. Di gunung-gunung itu ada mezbah-mezbah yang didirikan untuk menyembah dewa-dewa yang orang Kanaan percaya. Tetapi Abraham tidak mampir ke kuil yang sudah begitu permanen. Dia dirikan tempat ibadah yang sangat tradisional, susun batu-batu, dan dia memanggil nama Tuhan. Nah, saudara lihat ciri orang yang Tuhan besarkan namanya. Orang ini mempunyai kehidupan ibadah yang luar biasa. Kalau Tuhan mau membesarkan nama dia, tetapi dia tidak peka apa yang Tuhan mau kerjakan sampai nanti namanya besar, maka dia akan mengalami satu gang buntu. Dia harus peka apa yang Tuhan mau kerjakan. Bagaimana cara dia peka? Itu konteks ibadah. Saudara pernah nggak datang ibadah setelah dengar khotbah, dengar semua nyanyian dan seterusnya, muncul gerakan. Pulang ini saya harus lakukan apa? Pernah nggak? Saudara di rumah baca Alkitab ya, renungkan firman. Setelah renungkan mendadak muncul. Ada satu ayat yang saudara baca, langsung menggerakkan saudara. Habis ini saya mau call teman saya. Itu gerakan-gerakan yang otomatis muncul pada saat kita baca ayat-ayat tertentu, tapi tidak muncul di orang lain. Saat muncul, itu saat di mana Tuhan kontak saudara. Abraham harus belajar bagaimana Tuhan mengkontak dia dan dia harus dengar. Maka Alkitab katakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, memanggil dia. Berarti Abraham sudah Tuhan kasih iman, sehingga waktu Tuhan menampakkan diri memanggil dia keluar dari Ur Kasdim, dia tidak berkata, dewa manakah engkau? Siapa engkau? Dewa yang mana nih? Coba kenalkan namamu. Tuhan memanggil dia dan dia taat. Berarti sudah ada relasi dia sama Tuhan yang sejati. Ini misteri dari mana Tuhan kasih iman kepada dia. Siapa yang kabarkan Injil kepada dia? Apakah Tuhan langsung calling dia, langsung menjelaskan siapakah Tuhan kepada dia? Ini semua misteri. Tetapi Abraham berangkat dengan percaya Tuhan yang benar yang memanggil aku. Satu sisi dia berangkat, ada sisi yang lain yang tersembunyi.
yang orang tidak tahu, tapi Musa membocorkan rahasia ini. Seluruh kitab suci cuma satu kali muncul. Ternyata Abraham mempunyai semacam keraguan yang tersembunyi yang belum pernah dia selesaikan. Keraguan apa? Sebelum tinggalkan Ur Kasdim, mungkin di malam terakhir tinggalkan Ur Kasdim, dia panggil istrinya, meeting susah. Apa isi pembicaranya? Musa membocorkan isi pembicaraan. Mari kita lihat di pasal ke-20. Di Kejadian pasal yang ke-20, ini satu-satunya ayat yang menjelaskan terjadi meeting. Pasal 20 ayat ke-13, mereka sudah sepakat. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku. Wah, meeting dia ya. Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakan tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba. Iya saudaraku. Jadi sudah deal. Lo deal nggak? Kalau tidak janda lu, janda. Wah mati lu janda. Sudah terjadi deal di semua tempat. Kalau orang tanya, kamu sama cowok itu siapa ya? Relasinya apa ya? Lu harus ngaku kita nih hubungan saudara. Karena apa? Abraham takut kalau ngaku ini suami, maka suami akan dimatikan, si istri yang cantik akan diambil. Negosiasi deal ini sudah terjadi di Ur Kasdim. Dan ini tersembunyi, dosa tersembunyi yang dibawa-bawa, saudara. Sudah sampai di Kanaan, ini pasal ke-12. Sampai ke Mesir, kebocoran. Digunakan senjata ini satu kali, maka keluarlah. Dia, saudaraku, menipu si Mesir itu, si Firaun. Nanti kali kedua akan menipu si Abimelek. Dan setelah kali kedua, barulah terjadi pengakuan. Gini loh, dulu sebelum kami keluar ya, waktu Tuhan memanggil ya, kami sudah negosiasi di setiap tempat-tempat ini. Kalau kita kunjungi kemana saja kita nggak tahu arah kita, nanti kau akan diambil lu. Kalau kau diambil gua dibunuh lu, deal kau saudara. Akhirnya deal. Maka setelah pasal ke-20 tidak pernah lagi terjadi, si Sarah mengaku si Abraham adalah saudara. Di pasal ke-20 ini kali terakhir dia menipu. Abraham menipu Abimelek. Tuhan ingin membesarkan. Lalu kegagalan dari Abraham yang membawa saudara ini sudah selesai. Tera sudah mati, Lot sudah pergi. Waktu Lot sudah pergi, Abraham luar biasa. Waktu dia membebaskan Lot, dia tidak suruh Lot untuk gabung kembali dengan dia. Di situ dia mulai peka, tinggalkan sanak saudaramu. Dan Abraham tidak tinggalkan Kanaan, lalu pergi mendampingi Lot untuk menjadi penasihat spiritual dia. Abraham tetap di tanah Kanaan dan Lot tetap kembali ke daerah Sodom. Berarti lulus. Kelemahan Abraham yang pertama bawa saudara sudah selesai, sudah lulus dia. Tapi ada yang dia belum lulus, yaitu ngaku si istri ini saudara, si istri juga ngaku ini suami adalah saudara. Maka di pasal 20 ini dibereskan. Nah saudara lihat ya, iman Abraham Tuhan perbaiki, Tuhan bersihkan sampai kepada pasal ke-20, dosa yang internal, yang diskusi sama istri ini sudah dibereskan. Nanti di pasal ke-22 Abraham diuji oleh Tuhan dan di situ pandangan matanya jadi clear. Tuhan suruh kau pergi ya ke salah satu gunung yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Dia langsung clear, pergi. Oke. Tuhan tidak perintahkan kalimat-kalimat yang lain-lain. Tetapi otomatis dia waktu siapkan semua dan dia pergi, dia tidak lapor kepada istrinya. Karena dia tahu rohani istrinya tidak baik. Saudara jangan diskusi kepada istri atau suami yang rohani tidak baik. Untuk mendapatkan konklusi jawaban. Contoh, saudara ikut KKR regional Kebun Jeruk. Kali ini Kebun Jeruk kemana ya? Masih alor ya?
ke Pekanbaru ya. Oke. Dulu saya tahun 2007 atau 2008 saya buat seminar di Pekanbaru. Saya di demo saudara. Saya buka tema, saya kasih judul membuka topeng iblis. Lalu orang Pekanbaru waktu itu lagi rame-rame mau ikut semua acara Benihin. Lalu saya bilang hati-hati sama Benihin. Dan saya jelaskan tentang Benihin. Wah mereka marah saudara ya. Mereka tidak senang, mereka angkat tangan. Kami tidak setuju. Saya orang Chinese Medan saudara ya. Saya berdarah Cina Batak nih ya. Semangatnya Batak nih. Saya ditakut-takuti. Lalu dia cakap bahasa kotor. Saya bilang kalau tidak setuju silakan keluar. Kami akan laporkan Bapak ke Dewan Gereja sedunia. Ini bahasa orang Medan banyak hiperbolanya saudara ya. Nomor teleponnya dia nggak punya, mau lapor apa saudara ya. Wah dia ancam saya, lalu sebagian keluar. Saya bilang siapa lagi yang mau keluar silakan keluar. Di dalam ruangan itu ada ibu pendeta, ada seorang wanita pendeta dari karismatik. Dan dia ikut sampai habis. Waktu sudah selesai dia bersyukur luar biasa ikut seminar itu. Dan dia berkata, ini mereka semua yang keluar itu tidak beres. Masa mereka cakap kotor untuk Bapak? Saya bilang saya ngerti kok bahasa Medan. Itu semua kalimat kotor. Lalu saya diancam laporkan ke dewan-dewan gereja sedunia. Sampai hari ini mana ada laporannya saudara. Saya ditakut-takutin. Itu di Pekanbaru. Karena Pekanbaru salah satu tempat yang karismatiknya sangat kuat di masa dulu saudara ya. Saya tidak jelaskan ya. Lalu saya masuk ke sekolah-sekolah, saya KKR di daerah Pekanbaru, saya ke Dumai, lalu ke Duri, lalu saya sampai ke Bagan Siapi-api, keliling daerah situ zaman dulu ya. Itu zaman kami masih jadul-jadul, wajahnya masih culun-culun. Oke, sekarang kalau misalnya ya, kali ini Pekanbaru sih sudah enak sekarang ya, kasih yang lebih seram sedikit. Kemana kira-kira ke Benjeruk? Alor ya, Alor nggak seram lagi. Itu daerah Pureman sudah jalan bagus. Itu daerah ke Maritaing semua sudah jalannya enak. Zaman kami dulu setengah mati saudara. Ke Pureman itu sudah sampai ke ujung bumi itu ya. Yang bisa ke sana dianggap sakti. Yang bisa pulang itu dewa itu. Ngeri saudara ke sana. Itu daerah yang jauhnya luar biasa. Dan saya kirim tim ke daerah sana. Oke, sekarang daerah Mataru, daerah seluruh Alor itu sudah enak sekali. Alor kecil, lalu Kokar dan seterusnya. Saya hafal seluruh Alor. Lembur, lalu sampai ke ujung Maritime. Itu kami sudah keliling semua. Saya kirim tim ke Pantar dulu, Pak Jerome saya ingat saya kirim ke pulau itu ya, Kura ya. Itu yang kecil itu ya, saya taruh dia di situ. Oke, sekarang kasih yang lebih serem saudara. Pergi kemana? Ke pegunungan Bintang misalnya ya. Wah, saya mulai baca. Wih, ngeri. Wow. Oke. Saudara sudah tahu nih, kira-kira saya tidak akan ikut. Lalu alasannya apa? Saya sih ingin sekali loh, apalagi Papua. Saya tanya suami saya dulu ya. Dia sudah tahu suaminya 100% pasti tidak setuju. Sengaja tanya si suami yang pasti tidak setuju. Lalu sudah tanya, besok dia kasih tahu. Sebetulnya saya pengen, tapi suami saya tidak mau. Ya dia tanya kepada yang tidak setuju. Coba dia tanya ke yang setuju. Dia nggak mau saudara. Karena hatinya memang sudah tidak mau. Tapi kalau hatinya mau, dia tahu ini pimpinan Tuhan. Dan dia tahu ini desakan Tuhan. Dan dia tetap pergi. Waktu dia pergi, mungkin suami marah-marah. Tapi setelah pulang, dia ceritakan semua berkat pelayanan. Suaminya akan malu. Kalau saya menghentikan istriku pergi, saya dosa besar. Karena istriku sudah khotbah kepada 2.000 orang di situ misalnya. Baru dia sadar, kalau aku hentikan, 2.000 orang itu dengar khotbah siapa. Sekarang ya, Abraham kalau tidak mau pergi, dia langsung konsultasi sama istri. Karena dia tahu istrinya pasti tidak akan izinkan. Gua yang hamil, gendong susah-susah, sudah keluar, lu potong gitu ya. Enak kali kau. Gantian gitu kan. Tidak mungkin seorang istri mau kasih. Maka Abraham langsung pergi. Perhatikan, saat Abraham pergi, saya terkagum-kagum. Kenapa? Tuhan sudah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, lalu menuju ke tempat yang dia tidak tahu. Akhirnya tiba. Sekali Tuhan sudah nyatakan janji Tuhan pasti terjadi, maka kali-kali berikutnya tidak usah lagi ragukan semua janji Tuhan.
Kalau kali pertama sudah terjadi, jalani, nanti akan terjadi. Kita di dalam pelayanan atau secara kekristenan seringkali gagal begini. Kali pertama kita melayani Tuhan, wah kita tahu begitu berat. Tapi Tuhan menyertai. Dan kita sudah bersaksi di gereja, Tuhan menyertai. Tapi nanti kali-kali berikutnya, Tuhan menyertai. Kita curiga, kita ragunya luar biasa. Seperti seorang yang tidak kenal Tuhan. Ini bahaya. Kalau Tuhan sudah menyertai langkahku yang pertama, ini langkahku yang kedua yang Tuhan kirim. Saya akan berangkat. Demikian Tuhan menyertai langkah pertama, Tuhan akan menyertai langkah kedua. Ini muncul dalam kitab Yosua. Seperti aku menyertai Musa, lu gak usah khawatir. Aku akan menyertai kamu. Abraham sudah disertai keluar dari Ur Kasdim. Sekarang pergi ke salah satu gunung yang aku nanti akan tunjukkan. Nggak usah curiga. Tuhan, gunung banyak nih, kiri kanan semua gunung nih. Mau ke gunung yang mana ini? Gua belok kanan ada gunung, belok kiri ada gunung, maju ada gunung. Lalu kiri kanan semua ada gunung, gimana ini? Pergi, dia berangkat saudara ya. Sambil berangkat, sambil menantikan Tuhan memimpin bagaimana. Sudah gerak, Alkitab katakan tepat di hari yang ketiga. Dia sudah tahu itu gunungnya. Wah, saya terkaget-kaget ya. Kapan komunikasi Tuhan sama Abraham? Ini kedekatan Abraham sama Tuhan, ini pasti di dalam relasi ibadah Abraham yang begitu dekat sama Tuhan. Coba saudara disuruh ya, pergilah ke salah satu toko yang nanti akan aku tunjukkan kepadamu. Beli apa? Kalau disebut beli McD, kita langsung arah ke daerah McD kan, enak ya. Pergi ke salah satu toko, ke salah satu restoran yang nanti aku tunjukkan kepadamu. Beli apa? Nasi putih. Wah gampang. Banyak warung yang jual nasi putih, gampang toh? Tetapi yang mana? Kanan ada nasi putih, kiri ada, depan ada, semua ada. Pergi ke salah satu gunung. Kalau pergi ke gunung yang puncaknya hijau, bawahnya biru, bawahnya lagi coklat. Nah enak, tinggal dari jauh. Nah ini warnanya jelas. Tapi ke gunung yang semua sama. Dan Abraham pergi. Begitu dia jalan, Alkitab katakan di hari yang ketiga, dia tahu ini gunungnya. Abraham lulus di situ. Dan saat itulah nanti Abraham mau membunuh anaknya. Dia langsung mau membunuh, tidak dengan cara pelan-pelan. Ya harap terjadi sesuatu, maka waktu mau bunuh dia jatuhkan dulu pisaunya. Lalu ambil seolah pelan-pelan gitu ya. Waktu mau bunuh, aduh gatal nih, garuk-garuk dulu. Nggak ada itu. Begitu siap dia langsung membunuh. Dan saya kagum sama Ishak. Kalau Ishak dorong papanya jungkil balik itu. Dan kalau Ishak waktu diikat, lari. Abraham kejarnya ngos-ngosan. Herannya Ishak mau diikat. Kalau diikat kan curiga dong, kenapa papa ikat ya? Lalu sudah ikat kok ditaruh di atas, berarti mau dibantai nih, maka lari toh. Tapi Ishak taat. Dan Abraham taat, saat itulah keluar kalimat dari malaikat Tuhan. Sekarang telah ku ketahui. Abraham dinyatakan lulus. Bukan berarti malaikat Tuhan tidak tahu imannya Abraham. Kali itu adalah ujian tertinggi iman Abraham setelah Tuhan proses dia. Jadi tidak gampang untuk nama dia bisa jadi besar. Dia harus mengikuti semua prosedur. Sekarang banyak orang ingin besar kayak Pak Tong. Caranya gimana? Dekat Pak Tong. Mau ingin besar seperti Pak Tong. Caranya gimana? Mari kita kritik khotbahnya di YouTube supaya kita langsung booming, wajah kita muncul, nama kita muncul. Karena mengkritik pendeta-pendeta besar. Karena pakai cara apa? Untuk mencari jalan pintas supaya langsung menonjol. Waktu dia sudah menonjol, dia belum melewati semua proses pembersihan. Akhirnya menonjolnya hanya seperti karbit yang nanti akan sirna. Abraham setelah lulus ujian daripada Tuhan itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan nanti akan terus memproses dia. Sampai nanti akhir hidup dia, Roma yang ditulis oleh Paulus mengkonfirmasi Abraham adalah bapa orang bersunat dan bapa orang tidak bersunat.
Jadi Abraham adalah induk iman dari segala bangsa. Itu artinya dari bangsa Yahudi dan yang non-Yahudi. Kita semua di sini semua non-Yahudi. Semua orang yang non-Yahudi begitu banyak bangsa-bangsa plus yang Yahudi. Ini Abraham adalah induk iman dari mereka. Jadi apa yang Tuhan janjikan ini semua terjadi. Abraham, kau mau pakai caramu, tinggalkan semua caramu. Tunggu waktu Tuhan bagaimana Tuhan membersihkan engkau. Tunggu cara Tuhan bagaimana engkau dijaga. Abraham mau mempertahankan hidupnya supaya nyawanya tidak mati. Kasih tahu istri, kau ngaku, aku saudaramu. Lalu tipu sana, tipu sini. Lalu akhirnya Abraham menjadi orang yang sangat terkenal di daerah Kanaan itu. Selain dia punya harta yang banyak, tapi yang paling penting Tuhan membesarkan namanya, bukan dikenal di Kanaan, tetapi akan dikenal di segala bangsa sampai hari ini. Dan bukan hanya dikenal, tetapi menjadi teladan iman. Banyak orang ingin menjadi tersohor. Lalu namanya sudah masuk di rating pertama searching di Google. Setelah itu tidak menjadi teladan untuk yang lain. Hanya menyatakan saya berprestasi di bidang A, maka sekarang menjadi viral. Atau saya lagi bahas tema yang sangat-sangat sensitif, maka saya menjadi viral. Lalu setelah menjadi viral, tidak ada teladan yang dia tinggalkan. Banyak orang mencari reputasi nama yang tinggi, setelah dia dapat, tidak menjadi teladan bagi yang lain. Saya mau menjadi konglomerat pertama di Indonesia. Saya kejar semua konglomerat yang ada, rating saya tahun ini mesti naik. Kalau tidak, 2 tahun lagi, 3 tahun. Setelah rating yang tertinggi, saya orang terkaya di Indonesia. Lalu teladan apa yang saya turunkan? Tidak ada sama sekali. Jadi membuat namamu masyhur, bukan hanya namamu terkenal di segala bangsa. Kamu menjadi teladan iman. Sehingga semua orang pelajari hidupmu, mempelajari bagaimana engkau beriman kepada Tuhan. Amin. Lalu perhatikan orang kedua yang Tuhan besarkan. Ini di dalam kitab Yosua. Mari kita lihat. Tuhan membesarkan nama anak muda ini, tetapi menunggu waktu yang sangat panjang. Kitab Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga, perhatikan tadi yang Abraham Tuhan memasyurkan namanya, tidak lama kemudian berapa ayat kemudian tema ibadah, mesbah. Perhatikan yang Yosua ini penyeberangan, menyeberang sungai Yordan. Ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku akan membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Si Yosua namanya sudah menjadi besar waktu di masa-masa awal keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir terjadi nanti perang Amalek. Perang Amalek itu terjadi di masa-masa awal. Baru berapa bulan keluar dari Mesir, terjadi penggempuran oleh orang Amalek, lalu terjadi perang. Waktu perang terjadi dan pimpinan perang adalah Yosua. Dan saat itu menang. Saat peperangan pertama itu menang, itu rekor pertama di dalam seluruh sejarah orang Israel. Orang Israel diperbudak. Mereka 400 tahun diperbudak, tidak pernah angkat senjata. Angkat batu bata, lempar-lempar, tawuran batu, jago dia. Karena urusan sama batu bata. Tapi kalau angkat senjata perang, tidak ada pengalaman. Tetapi mereka di bawah pimpinan Yosua, tentu dituntun oleh Musa dan Harun, yang nanti Musa angkat tangan itu ya. Lalu menang. Saat menang, seluruh mata orang Israel akan menuju kepada Yosua dan akan meninggikan Yosua. Tapi heran, saat itu Yosua paling cocok ditinggikan, saat itu Alkitab bungkam. Tuhan berkata kepada Musa, ingatkan ke telinga Yosua bahwa Amalek harus dihapus dari kolong langit ini. Setelah itu senyap. Tidak ada berita apapun tentang Yosua disanjung-sanjung, namanya ditinggikan. Tidak. Kenapa?
Yosua masih harus ikuti proses, saudara. Sekarang banyak anak-anak STT yang baru selesai, wah pengen cepat-cepat terkenal. Dulu ada satu mahasiswa di STT kita, waktu saya masih menjadi gembala di satu kota, bukan di Surabaya, di kota yang lain. Mahasiswa ini saya kenal baik karena saya yang dorong dia masuk STT. Lalu setelah dia berapa tahun, lalu dia libur, dia pulang ke kampung halaman, dan saya jadi gembala di kampung halaman dia. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Iter, bisa kasih saya waktu isi seminar? Luar biasa. Apa yang kamu mau sampaikan? Saya mau eksposisi kitab Ibrani. Wih, hebat kali ini orang. Terlalu pede dia. Orang yang kayak begini baru tahun keberapa mau eksposisi kitab Ibrani. Kalau orang ini sedang eksposisi, lalu muncul orang-orang yang hadir, lalu bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, langsung akan menjatuhkan dia. Maka Pak Tong sering berkata, jangan cepat kau ingin besar. Jangan cepat kau ingin besar. Tahan, tunggu. Begitu waktunya tiba, orang akan kaget-kaget. Orang yang baru latihan silat, baru 3 jurus, sudah di kota, tantang penyamun misalnya ya. Diam aja, diam. Tidak terlihat 4 tahun, begitu muncul. Wah, 15 penjahat yang menghina dia hajar dalam hitungan menit, lalu jatuh semua. Saat itulah orang heran, kok bisa ya, kok bisa hebat kayak begini ya. Waktu lihat kembali ke dia sudah hilang. Nah itu orang yang ahli. Yang hebat setelah selesai pergi. Yang tidak hebat sudah dipukul sampai bengkak-bengkak masih sombong gitu ya. Itulah orang yang tidak tahu diri saudara ya. Yosua sudah menjadi orang yang top pada waktu itu. Tapi senyap, tidak membesarkan nama dia. Karena mesti menunggu waktunya Tuhan. Dia harus taat, orang berpotensi harus dibawa Musa. Karena zaman Musa belum berlalu. Sekarang terjadi apa? Zaman Musa belum berlalu. Wah, kudeta dia supaya dia berlalu, aku terlaluan. Mesti menunggu si Musa ternyata sampai mati. Waktu sudah sampai mati, Tuhan siapkan Yosua. Dan waktu Tuhan siapkan Yosua, keluarlah kalimat Tuhan membesarkan nama dia. Ini ayat berikutnya tentang ibadah. Mari kita lihat. Yosua pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, kita sudah baca, sekarang ayat ke-8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian. Tabut perjanjian, imam. Ini semua tema ibadah. Saudara lihat, ini ciri orang-orang yang Tuhan besarkan namanya, dia akan peka menangkap yang Tuhan mau. Tetapi bukan berarti dia sempurna, tidak. Nanti ada cacat-cacatnya mereka dan Tuhan akan perbaiki mereka. Jadi dalam proses hidup mereka Tuhan akan membesarkan. Tuhan baru ngomong, aku akan membesarkan. Nanti nama dia akan besar setelah dia ikuti semua cara Tuhan dan setengah mati di tanah Kanaan. Harus membunuh satu persatu raja-raja yang Tuhan sudah tetapkan untuk dihabiskan. Matikan satu, sudah selesai, masih ada satu lagi. Sudah selesai, masih ada satu. Sudah 10, cukup ya Tuhan, masih ada satu lagi. Masih. Sampai 31 raja sudah dihabisi. Sudah prestasi luar biasa. Tuhan masih berkata, di masa tuanya dia, masih banyak yang kau belum selesaikan. Bayangkan ya, membesarkan nama, bukan menunggu nama sudah besar. Tapi Yosua harus menurunkan teladan. Yosua punya kelemahan apa? Musa mengincar Yosua yang masih muda untuk menjadi abdi. Dan akhirnya spirit yang Tuhan kasih ke Musa turun ke Yosua. Yosua kelemahannya tidak rekrut anak muda di samping dia. Saudara perhatikan hamba-hamba Tuhan yang betul-betul Tuhan pakai, dia mempersiapkan anak muda di samping dia. Itu rahasia saudara. Saudara lihat di samping Pak Tong berapa banyak anak muda. Itu semua anak muda, boleh dikatakan cucunya itu ya. Masih jauh sekali umur. Tapi dia rekrut menjadi sama-sama melayani. Itu rahasia orang-orang yang namanya Tuhan akan besarkan dan Tuhan terus akan besarkan
Setelah dia mencapai level itu dan mengerti level itu, dia tidak berpuas diri. Namaku sudah besar. Tidak. Dia dikasih Tuhan satu pengertian. Engkau mesti siapkan yang lain. Nah, kelemahan Yosua, dia tidak mempersiapkan. Itu kegagalan dia yang menurut saya yang paling besar. Dia tahu beban pelayanan begitu besar. Kenapa engkau tidak siapkan? Dia kira ada 70 tua-tua sudah cukup. Di zaman Musa ada 70 tua-tua, tapi ada satu Yosua yang mendampingi. Di masa Yosua ada 70 tua-tua, tapi tidak ada penerus. Oleh sebab itu Alkitab catat, setelah matinya Yosua, setelah matinya tua-tua, kolaps. Langsung selesai sudah. Tetapi setelah selesai, Tuhan memakai cara yang lain. Lu tidak siapkan orang yang melayani? Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Tuhan siapkan orang melayani, tidak dari jalur yang Yosua pernah pimpin. Oh, saudara berkata kalau gitu saya juga nggak usah siapkan, nanti Tuhan munculkan yang lain. Tidak, saudara. Kita harus mempersiapkan regenerasi. Pohon pisang sudah berbuah satu kali, dia akan menuju kepada kematian. Sebelum menuju kepada kematian, dia keluar satu tunas. Kalau dia mati, sudah ada penggantinya. Buah-buahan begitu banyak di satu pohon. Artinya apa? Kalau pohon ini mati, dia sudah regenerasi ke begitu banyak buah dengan begitu banyak biji yang jatuh di lantai. Kalau kita menjadi orang Kristen yang tahu masa kita akan berakhir, lalu kita tidak siapkan yang mengganti, ini sayang sekali. Yosua punya kegagalan, tapi Yosua mencapai level yang luar biasa sehingga seluruh tanah Kanaan terkaget-kaget dan takut sama Yosua. Waktu mereka takut kepada Yosua, mereka lihat orangnya, jangan salah. Waktu dia lihat orangnya, Yosua akan makin tua. Tetapi mereka lihat Tuhan di balik Yosua. Karena nama Yosua artinya Tuhan penyelamat. Jadi lihat si Tuhan penyelamat bisa menjadi tua karena fisik, karena Yosua. Tapi yang mereka lihat ada Tuhan yang membesarkan dia. Tuhan yang memakai dia, yang memberikan kekuatan kepada dia. Abraham bisa besar karena Tuhan yang kasih iman. Yosua bisa besar karena Tuhan yang kasih kekuatan iman kepada dia. Meskipun sampai umurnya sudah tua, dia tidak pernah menyangkal. Hai seluruh orang Israel, pilih pada hari ini, kau ibadah kepada siapa? Kau kepada Baal? Aku dan seisi keluargaku, aku beribadah kepada Tuhan. Jadi sampai di masa akhir hidupnya, dia tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Karena Tuhan penyelamat dia yang dia tonjolkan, bukan dia. Saya membaca satu artikel, saya terkagum-kagum sekali. Daud tidak pernah menghantar tema Daud versus Goliat. Daud tidak pernah menciptakan tema Daud melawan Goliat. Tapi Daud menciptakan tema Tuhan menghancurkan Goliat. Ini kalimat yang saya sangat senang. Kalau Daud menghancurkan Goliat, Daud yang mungil, dengan apa kau hancurkan? Dengan batu? Batu kecil nggak mungkin hancurkan. Tapi kalau Tuhan yang hancurkan, Tuhan bisa pakai batu kecil, termasuk pakai Daud yang tubuh kecil. Jadi Daud menghantar satu tema, Tuhan versus Goliat. Bukan Daud membawa Daud versus Goliat. Yosua tidak pernah membawa tema Yosua versus semua raja. Tapi dia membawa nama Tuhan. Dan orang ini Tuhan besarkan namanya. Lalu orang terakhir yang Alkitab catat Tuhan membesarkan namanya yaitu Daud. Mari kita lihat di 2 Samuel di pasal yang ke-7. Harap melalui 3 tokoh ini kita mengerti saudara ya. Kepekaan Abraham karena ada unsur tema ibadah yang sangat penting. Kepekaan Yosua karena unsur ibadah yang sangat penting. 2 Samuel lihat di pasal yang ke-7. Di pasal ke-6 tabut dipindahkan. Di zaman Yosua tabut. Di zaman Abraham mezbah. Lihat ya. Dari mezbah masuk nanti ke zaman Musa. Di Gunung Sinai Tuhan kasih perintah untuk dirikan tabut. Lalu di zaman Yosua tabut dibawa ke tanah perjanjian. Sudah masuk ke tanah perjanjian nanti stay-nya di Silo.
Lalu nanti tabut ini akan dipindahkan ke Yerusalem karena kota yang dipilih Tuhan. Setelah dipindahkan ke Yerusalem, nanti muncul ide di dalam pikiran Daud, rumah Tuhan harus permanen. Ini bait suci. Nah, perhatikan sekarang di pasal ke-6, tabut Tuhan dipindahkan ke Yerusalem. Lalu sekarang lihat di pasal yang ke-7. Di 2 Samuel pasal ke-7 ini ayat sangat panjang, tetapi saya akan ajak kita lihat ayat ke-9. Tuhan berkata begini, "Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi." Orang-orang besar yang ada di bumi, dia besar karena mungkin silsilah hidupnya, dia besar karena kekuasaan dia di dalam militer dan seterusnya. Tapi aku akan membesarkan namamu dari engkau yang masih mungil ini, dan aku jadikan engkau menjadi raja, dan aku akan menuntun engkau memegang satu tongkat kerajaan yang sangat penting. Dan Daud akan Tuhan besarkan namanya. Maka si tubuh mungil ini membawa pasukan pergi berperang. Tuhan kasih menang terus. Heran ya. Kalau raja yang memimpin tinggi-tinggi, wah wajar kalau menang. Ini raja sama prajurit. Prajurit lebih tinggi dari dia. Coba bayangkan. Daud tubuhnya tidak begitu besar. Dengan prajurit-prajurit yang pasti bertubuh kekar-kekar. Lalu sama-sama di medan pertempuran. Prajurit lihat ke samping, komandan saya kayak begini. Akhirnya minder dia komandan kayak begini. Tetapi mereka percaya karena bukan Daud yang memimpin, tapi Tuhan yang memimpin. Maka nanti Daud akan dikenal oleh bangsa-bangsa yang memusuhi Israel satu persatu terkagum-kagum. Dan mereka kalau dengar nama Daud, jangan macam-macam, hati-hati. Ini orang hebat, orang hebat. Daud dikagumi dan ditakuti di segala bangsa pada waktu itu. Tapi Daud juga punya kelemahan. Dan saat dia sudah ditakuti, karena dia perang terus menang, dia mulai hitung pasukan. Nah, dia mulai mikir, kemenangan saya karena pasukanku hebat. Kita diam gereja sering begitu ya. Kita di gereja PI-nya bagus, karena departemen penginjilan kita luar biasa. Kita di gereja ini ya bagus, karena ini. Kita lupa di balik semua itu. Daud tidak membawa dirinya Daud versus Goliat, tapi Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau membesarkan satu gereja, Tuhan akan mempersiapkan orang untuk menuju kepada sasaran yang Tuhan mau. Tuhan mau membesarkan si Daud ini, Tuhan memakai cara yang unik luar biasa. Daud dibuat susah, Abraham dibuat susah, Yosua dibuat susah, perang tidak habis-habis, capek. Daud lari tidak habis-habis, capek. Tapi di dalam pelarian dia itulah keluar Mazmur Daud, Mazmur Daud, Mazmur Daud. Kalau tidak ada Mazmur Daud, tipis kitab Mazmur. Kita belajar PL cepat selesai. Kalau Saul tidak kejar-kejar, maka cerita Saul dan Daud tipis. Berbaik hatilah Saul sama Daud, selesai Alkitab gitu ya. Tapi karena kejar, tambah lagi. Tapi cara itulah Tuhan melatih si Daud menjadi namanya besar nanti. Setelah dia sudah berjaya, akhirnya Daud jatuh ke dosa. Setelah pasal ke-7, nanti masuk ke pasal-pasal berikutnya, Daud mengambil Batsyeba. Daud punya kelemahan apa? Jikalau Saul pernah mengambil Daud menjadi prajuritnya, pembawa senjata, Saul orang yang hebat, menemukan orang potensi, ditaruh di tempat yang berpotensi. Ini orang yang bawa senjata bisa membunuh raja dengan gampang, karena senjata dia bawa, saudara. Saul menemukan si Daud, ini luar biasa ya. Lalu akhirnya Saul yang koslet. Lalu pengalaman ini terjadi di Daud, di dalam versi lain. Daud mempunyai Uria yang sangat bagus. Ini bukan pupuk Uria, saudara ya. Uria ini luar biasa hebat. Luar biasa setia. Yang setia ini akhirnya Daud singkirkan dia. Demi dapat Batsyeba.
itulah kehancuran di dalam kerajaan Daud. Saudara kalau membaca Injil Matius, lihat semua daftar silsilah Injil Matius pasal 1. 5 wanita disebut di situ, tapi hanya 1 wanita tidak disebut namanya. Apakah Matius waktu itu lupa? Siapa ya ini istri Uria ini? Aduh siapa ya? Yaudah Nyonya Uria gitu. Satu-satunya nama wanita di antara 5 yang tidak ditulis nama itu istri Uria. Silsilah itu mau mengarahkan kita untuk memperhatikan masa kejayaan dari Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, itu digenapi di zaman kerajaan Daud. Lalu setelah mencapai puncak, kerajaan Daud mulai akan hancur, lalu titik yang paling rendah adalah pembuangan. Lalu titik atas yang menuju ke puncak dan titik atas yang mulai akan turun, itulah cerita Batsyeba. Maka sejak dia ambil Batsyeba, hancurlah kerajaan Daud. Pedang tidak akan lepas dari keluargamu. Lalu dari titik itu mulai hancur sampai kepada Salomo hancur. Kerajaan terpecah hancur. Akhirnya sampai ke pembuangan. Artinya seluruh Israel yang mestinya melalui Abraham, semua bangsa akan dapat berkat, sekarang menuju ke pembuangan. Maka nanti setelah pembuangan, keluarlah tema tentang Kristus. Itulah Injil Matius. Kenapa? Karena melalui Abraham, nanti semua bangsa di muka bumi akan dapat berkat. Ini bukan bicara satu Abraham secara pribadi. Ini sedang bicara janji keturunan yang akan lahir dari keturunan Abraham. Dan janji keturunan ini berbentuk tunggal. Dan ini adalah Kristus. Maka seluruh sejarah Israel ditutup dengan kegelapan karena di dalam pembuangan. Semua pemimpin-pemimpin raja-raja melakukan dosa, termasuk Abraham ada dosa. Maka sampai kepada Kristus kita melihat sekarang ada titik terang. Karena terang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Dan saat itu kita melihat orang yang Tuhan sudah besarkan namanya. Baik tadi yang kita sudah lihat, siapa orang pertama? Abraham mempunyai cacat celah. Lalu Yosua punya kelemahan. Lalu Daud punya kelemahan. Lalu sampai kepada Kristus. Bapa meninggikan namanya. Di dalam kitab Filipi, dia dikarunia nama di atas segala nama. Amin. Nama Yesus, nama yang penuh kuasa, dan Yesuslah satu-satunya yang mencapai level yang tertinggi. Yang tidak ada kelemahan, tidak ada cacat celah. Dan Yesus itulah yang berjanji akan menyertai semua rasul-rasulnya. Dan akhirnya rasul-rasul yang disertai, meskipun tidak muncul kalimat, aku akan membesarkan namamu. Nama rasul harum sampai hari ini. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan namanya harum. Jejak-jejak kaki mereka, Tuhan biarkan jejak-jejak kaki yang menimbulkan aroma. Misionaris sudah tidak ada, tapi jejak-jejak kaki mereka, nama mereka terukir di monumen-monumen. Tempat di mana mereka pernah singgah dijadikan objek wisata. Untuk apa? Supaya orang mengingat dia. Kalaupun ada misionaris yang sudah tidak diingat manusia, tapi Tuhan mengingat mereka. Amin. Sekarang saudara punya nama. Saudara nama masih dari mama dan papa. Saudara sudah punya nama. Lalu saudara punya nama. Saudara sedang dibesarkan oleh siapa? Saya punya nama dibesarkan oleh perusahaanku. Karena perusahaanku memajang wajah saya dengan nama karyawan berprestasi di Kentucky misalnya. Oh saya dimasyurkan namanya. Lalu diumumkan karyawan terbaik tahun ini adalah si A. Dikasih voucher untuk dia bisa ke luar negeri misalnya. Wah dia berangkat dengan bangga utusan kantor. Tapi kantor itu tidak lama kemudian akan bangkrut. Atau dia pindah dari kantor itu. Semua bersifat sementara. Kalau Tuhan sudah mengambil satu tindakan. Membesarkan satu tempat. Membesarkan satu orang. Membesarkan satu nama. Kita harus bersyukur.
Berdoa ya, biar Tuhan membesarkan reform Injili. Kalau Tuhan membesarkan reform Injili, bukan besar karena gedung, karena ada teladan iman melalui reform Injili. Kalau Tuhan membesarkan orang tertentu di reform Injili, karena ada teladan di dalam orang itu. Kita bersyukur sampai hari ini kita melihat Tuhan membesarkan nama Pak Tong. Amin. Bukan karena dia dikenal di seluruh dunia. Tuhan membesarkan namanya. Sehingga teladan iman dia menjadi teladan di mana kita melayani. Teladan spirit dari dia. Teladan berkorban dari dia. Teladan tidak capek-capek dari dia. Semua dari dia, saudara. Kalau saudara musik dari dia. Perbengkelan ya mungkin dia nggak ngerti. Yang lain-lain semua dari dia, saudara. Semua hal yang penting dan pelayanan, ini dari dia. Tuhan membesarkan nama dia. Dan akhirnya menjadi teladan bagi kita dan bagi seluruh dunia. Orang China kalau ketemu Pak Tong kayak ketemu dewa, saudara. Begitu antusias sampai nangis-nangis, saudara. Bisa foto sama Pak Tong, lebih berharga daripada foto sama presiden. Karena presiden akan lengser, Pak Tong nggak lengser, nggak pensiun-pensiun, gitu ya. Status pendeta, mereka bangga sekali kalau Tuhan sudah membesarkan, amin. Tapi jangan pakai jalan pintas. Tuhan bisa membesarkan orang awam. Tuhan membesarkan nama Barnabas, orang awam. Tuhan besarkan tukang jahit. Tuhan besarkan Dorcas. Jadi jangan anggap, saya ibu rumah tangga, nggak bisa apa-apa. Tuhan suruh Lukas, catat Dorcas, catat namanya, Dorcas. Tabita, catat. Jangan kau coret ya, catat. Dorcas tukang jahit, coret aja namanya, kurang penting. Orang ini penting, saudara. Rasul-rasul tidak dibangkitkan, Dorcas dibangkitkan, coba bayangkan. Paulus yang dibangkitkan, amin. Petrus, amin. Dorcas, no, gitu kan. Tapi justru Dorcas yang dibangkitkan. Tuhan membesarkan nama Priscilla Aquila. Siapa orang awam ini bisa koreksi teologi Apolos. Jadi saudara orang awam jangan minder. Tuhan bisa pakai saudara mengkoreksi Apolos. Bukan berarti mulai besok ya. Interupsi, khotbahnya salah. Saya Priscilla Aquila menurut Pak Eiter. Saya kagum sama Priscilla Aquila. Dia bisa koreksi Apolos. Dan Apolos ahli perjanjian lama. Dikoreksi orang awam. Dan dia mau dengar. Orang awam bisa Tuhan pakai, amin. Hamba Tuhan pakai. Gereja Tuhan bisa pakai. Tetapi kalau kita di dalam ibadah sudah tidak dekat sama Tuhan, sulit untuk kita dipakai. Karena kita tidak peka dengar. Oke, konklusi, tema Tuhan besarkan Abraham, ada mesbah. Konklusi, Yosua Tuhan besarkan namanya, ada tabut perjanjian. Lalu yang Daud Tuhan besarkan namanya, tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem, dia punya kerinduan dirikan bait suci. Tapi Tuhan bilang, tidak engkau, tapi anakmu. Karena engkau terlalu banyak menumpahkan darah. Mari kita berdoa. Bapa dan surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin kami untuk kami memahami bagaimana Tuhan bekerja di orang-orang tertentu. Kami bersyukur untuk cara Tuhan bekerja melatih orang menuju kepada titik yang tertinggi di dalam iman kepercayaan yang sudah Tuhan proses dan yang Tuhan sudah latih. Kami bersyukur kami yang Tuhan panggil menjadi alat-alat Tuhan. Tuhan yang sudah selamatkan kami. Tidak ada satupun yang terkecuali. Tuhan bisa memasyurkan nama orang awam. Tuhan bisa membesarkan nama orang-orang tertentu yang sekarang kami belum kenal. Tuhan bisa membesarkan, Tuhan bisa menaikkan raja, dan Tuhan juga bisa menurunkan raja. Kami berdoa biar setiap kami anak Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan. Sehingga jiwa beribadah kami, hati beribadah kami adalah hati yang kami terus pelihara. Sehingga kami mengetahui apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Sehingga hidup kami berjalan di dalam rel yang Tuhan sudah tetapkan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nanti setelah itu lagu nomor 4 dan pengumuman akan disampaikan oleh
Vikaris Yosua. Kita akan nyanyi. Pengakuan iman rasuli. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah anak, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Aiter bagi kita semua, sehingga iman kita bukan hanya badan kita yang bertumbuh, tapi iman kita terus bertumbuh dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, perlu saya beritahukan Bapak Pendeta Anton tidak bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini, karena kemarin beliau ada memimpin KKR di daerah Riau. Bersyukur ada 900 orang yang datang dan ada banyak yang bertobat, dan ada banyak juga yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Hari ini beliau melayani berkhotbah kebaktian umum di Peri Pekanbaru. Jadi kita doakan juga anak daripada Geri Kebun Jeruk, yaitu Peri Pekanbaru yang ada di daerah Pekanbaru. Tadi kita sudah dengar daripada Bapak Aiter, ada tantangan-tantangan khusus yang ada di daerah situ yang menjadi pergumulan daripada gereja kita sendiri. Nah Bapak Ibu, kita bersyukur makanan rohani bukan hanya dari khotbah di hari Minggu, gereja kita juga ada banyak-banyak makanan rohani. Karena itu ada satu video yang perlu saya putar dari Bapak Pendeta Anton. Saya persilakan untuk tim Aufi memutar video tersebut. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan, waktu menuju kepada Speak semakin dekat. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada gereja kita untuk menjadi koordinator, untuk mengumpulkan teman-teman dari berbagai cabang, GRI, MRI, PRI, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan melalui Speak. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang keempat mengatakan, ketika anugerah Tuhan diberikan semakin banyak, maka akan semakin banyak orang menjadi percaya. Kita tahu bahwa orang menjadi percaya itu karena anugerah Tuhan. Maka semakin banyak anugerah Tuhan diberikan, maka orang itu menjadi percaya. Bagaimana orang itu menjadi percaya? Melalui firman Tuhan yang diberitakan kepada dia. Anugerah Tuhan itu antara lain adalah firman Tuhan bisa sampai kepada dia. Anugerah Tuhan itu antara lain ada orang yang memberitakan firman Tuhan, ada panitia yang mempersiapkan KKR atau seminar. Dan bukan saja demikian, anugerah Tuhan juga melalui ketika Roh Kudus bekerja dalam hati orang itu, membuka hatinya, membuka pikirannya sehingga dia bisa mengerti firman Tuhan, mengenal Tuhan dan menjadi percaya. Tetapi kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 15, Rasul Paulus berkata ketika orang itu menjadi percaya, semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan bagi kemuliaan Allah. Di sini kita mengerti bahwa Rasul Paulus menginginkan banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Rasul Paulus menginginkan bahwa firman Tuhan yang murni, yang sejati, yang berasal dari Tuhan, yang memuliakan Tuhan, dan yang diperlukan oleh jiwa manusia, harus diberitakan kepada semakin banyak orang. Ketika semakin banyak orang mendengar firman, dan Roh Kudus bekerja di dalam diri mereka, maka banyak orang yang menjadi percaya. Dan ketika banyak orang menjadi percaya, maka banyak ucapan syukur yang akan dinaikkan bagi kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur bahwa gereja kita diberikan anugerah untuk melayani. Melalui kesempatan ini kita boleh menjadi berkat yang besar untuk banyak orang. Dan firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus 2 kali. Siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Gereja kita adalah salah satu gereja yang besar dan penting di dalam sinode GRI. Tidak heran kita diberikan anugerah untuk menjadi koordinator daripada penyelenggaraan Speak kali ini. Karena Tuhan memberikan jemaat yang lebih banyak, Tuhan memberikan orang-orang yang melayani yang lebih banyak. Sehingga saat ini saya tidak lagi mendorong Bapak Ibu untuk mendaftar sebagai penata layan, karena sudah hampir 200 orang yang akan melayani bersama-sama di dalam Speak kali ini. Tetapi yang saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama pakai kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan Yesus bahwa kebenaran akan memerdekakan kamu. Kebenaran yang sejati ketika diberitakan, Roh Kudus bekerja, kita menangkap kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita,
dari ketidaktahuan, dari kebodohan, dari kesalahan, dari dosa. Karena itu mari kita bersama-sama memakai kesempatan ini untuk belajar firman Tuhan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu. Ini adalah satu tema yang sangat penting karena membahas tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Dan bukan hanya kejatuhan manusia dalam dosa yang membuat kita melawan Tuhan. Tapi bagaimana kejatuhan itu berdampak dalam segala segi dan segala aspek kehidupan kita. Dan semua itu mendatangkan kerusakan demi kerusakan di dalam pernikahan, di dalam politik, di dalam bisnis, di dalam pendidikan, di dalam keluarga, dan di dalam banyak aspek yang lain. Kejatuhan manusia ke dalam dosa menimbulkan kerusakan. Dan kita percaya dan kita bersyukur ada jalan keluar dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama satu doktrin yang penting, doktrin manusia dan dosa, yaitu bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa mempunyai dampak yang begitu merusak dalam banyak aspek segi kehidupan manusia. Tetapi kita bersyukur ada pengharapan dari Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang akan memulihkan kita. Mari kita bersama-sama datang untuk belajar firman. Saya rindu setiap jemaat boleh mendaftar. Kita bersyukur sudah 200 lebih yang mendaftar, tetapi jemaat kita 700-800, berarti masih seperempat. Masih banyak lagi yang belum mendaftar. Dan bagi kita yang sudah mendaftar, mari kita berbicara kepada sebelah kiri kanan kita dorong mereka, kita ajak mereka untuk boleh bersama-sama belajar. Dan bukan saja demikian, masih ada 1 minggu bagi kita untuk mengajak teman-teman kita supaya mereka juga bisa belajar firman Tuhan. Setelah kebaktian, ada counter di lantai 1 di mana kita bisa membeli tiket dengan cepat. Panitia akan menyediakan banyak counter dan banyak orang untuk membantu kita sehingga kita bisa membeli tiket dengan cepat. Dan jangan lupa, masih ada 1 minggu untuk kita mengajak teman-teman kita untuk belajar firman Tuhan. Hari Sabtu pagi, kita tidak mempunyai persekutuan doa pagi di gereja pada tanggal 4 Mei, karena kebanyakan kita sudah berada di RMCI. Tetapi Bapak Ibu bisa mengikuti doa melalui Zoom, yaitu doa persiapan untuk speak. Kami mengundang seluruh jemaat, baik yang hadir di dalam speak atau tidak, kita bersama-sama ikut berdoa, hanya 30 menit. Hari itu tidak ada renungan, karena panitia harus segera bekerja. Saya akan memimpin doa dari pukul 6.30 sampai pukul 7 pagi. Bapak Ibu bisa mengikuti melalui Zoom. Tidak ada kegiatan di gereja, karena panitia dan seluruh tim hamba Tuhan sudah berada di RMCI untuk mempersiapkan speak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama hadir dan kita berjumpa di RMCI pada tanggal 4 Mei, hari Sabtu, pagi pukul 9. Jam 6.30 pagi ada doa yang bisa Bapak ikuti melalui Zoom. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dari panitia Speak dan juga hamba-hamba Tuhan para pengurus di sini mengundang Bapak Ibu seperti ajakan daripada Pendeta Anton untuk sama-sama kita mendaftarkan diri di Speak. Berapa hari yang lalu saya ikut rapat dengan para pembicara, saya mendengarkan materi-materi yang akan mereka sampaikan. Saya pribadi sangat terberkati, Bapak sekalian ya. Bahkan nanti ada satu sesi di mana akan membahas apakah homoseksual itu adalah genetika atau bukan, Bapak sekalian. Apakah kejatuhan itu berdampak kepada genetika manusia? Tema-tema sangat menarik dan begitu penting. Karena itu saya mengundang Bapak Ibu setelah selesai acara ini, mari kita sama-sama mendaftar di bawah. Bapak sekalian ya, masih ada banyak sekali yang belum mendaftarkan diri, sangat akan rugi karena kehilangan daripada berkat-berkat Tuhan. Jadi di bawah ada meja pendaftaran, buat para mahasiswa ada kabar baik dan para pelajar diskon 50%, harganya 75.000. Ya, buat orang dewasa jangan pura-pura jadi mahasiswa, Bapak sekalian ya. Jadi di bawah tolong bayar full, Bapak sekalian. Nah, silakan segera mendaftarkan diri di bawah. Nanti ada beberapa rekan-rekan kita yang akan menawarkan tiket di bawah, Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Ajak saudaranya, ajak sepupunya, ajak keponakannya. Kalau mereka ada kesulitan uang, bagaimana? Kita yang berkorban. Para panitia pun banyak juga membayar orang-orang yang mungkin kesulitan dana, Bapak sekalian ya, secara uang pribadi. Kan itu mari kita mengajak teman-teman kita, mari kita mengajak mereka semua. Sangat sayang sekali kalau ini tidak dari kita sendiri yang datangnya banyak, Bapak sekalian. Lalu nanti hari Sabtu saya perlu ingatkan kembali ada slide-nya. Jangan lupa hari Sabtu persekutuan doa pagi akan diadakan agak berbeda daripada yang lain. PD Sabtu agak berbeda dari yang lain. Tidak ada firman Tuhan dan tidak ada PD di fisik di sini. PD-nya akan diadakan secara online karena kami semua para panitia dan hamba Tuhan sudah ada di RMCI. Ya, nanti akan di blast linknya. Bayu juga bisa kontak daripada nomor yang tertera di depan. Meskipun Bapak Ibu belum hadir secara fisik mungkin pagi-pagi itu, mari kita mendoakan acara itu bersama-sama karena kita menjalankan semuanya hanya bergantung kuasa Tuhan saja.
Mari kita bersama-sama berdoa untuk acara ini. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Buletin Pilar sudah mengeluarkan buletin yang terbaru. Bapak Ibu dulu ada Buletin Pilar secara fisik sebelum COVID, sekarang Buletin Pilar itu hadir hanya secara electronic books. Saya mengundang Bapak Ibu menghampiri websitenya, ada tema yang sangat menarik Bapak Ibu sekalian, namanya yang baru muncul Kristen Progresif, Bapak sekalian ya. Saya bersyukur ada tema ini, Bapak Ibu boleh baca di sana untuk mendapat jawabannya karena sudah terlalu banyak yang jemaat yang WA dan tanya kepada saya, jemaat Tuhan ya. Apa itu Kristen Progresif Pak? Silakan melihat Buletin Pilar, Bapak sekalian ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bisa segera pergi ke Buletin Pilar, banyak sekali materi yang baik buat anak muda dan orang dewasa di sana. Bapak Ibu bisa baca semuanya dan itu akan diupdate secara rutin. Yang terakhir ada buku Momentum yang terbaru, judulnya adalah Through the Looking Glass, Reaction on Christ That Changed Us. Buku yang sangat baik ditulis oleh Chris Lundgaard. Chris Lundgaard adalah penulis yang sangat bagus. Melalui buku ini Bapak Ibu bisa bertumbuh melalui melihat pribadi Tuhan Yesus.